kegaduhan-kegaduhan yang menurut saya ini nggak apa ya, receh banget lah gitu ya. Oke. Ini nggak akan selesai ya. Selesainya kalau orang-orang ini ditangkap. Ya ditahan ya, karena sudah bikin gaduh ya, nggak percaya dengan Republik Indonesia yang berdaulat, malah minta diperiksa di Singapura. Ya jadi aja warga negara Singapura mereka. Kalau maju saya suruh keluar. Saya nggak ngundang Anda, oke? Anda maju saya suruh keluar. Anda siapa? Anda itu terpidana. Anda itu siapa? Pak Betor, lanjutkan. Kau merendahkan orang bagaimana? Kau mengatakan Bambang Tri itu Anda siapa? Saya tanya, dia tanyakan saya. Dia Bambang Tri. Dia tidak penjilat. Kata saya tidak penjilat, saya berkata penjilat. Dia kau ngerti perkara, Balik satu lagi. Amin, saya bersuara. Nggak boleh, udah nggak boleh. memang dirimu siapa? Udah bang. Udah. Itu Bambang Tri. Udah. Ya, tapi jangan tampil. Ya, udah. Ya udah. Bapak tahan dulu Pak, sabar ya, sabar. Harus menjamin keselamatan. Harus menjamin. Ada timnya ada. Pasti Bang. Lu nggak lihat tadi mau mukul? Yang mana? Topi. Bukan itu yang di samping yang baju batik itu. Di belakang. Kalau maju saya suruh keluar. Ya. Kalau maju saya suruh keluar. Saya nggak ngundang Anda, oke? Anda maju saya suruh keluar. Detik-detik Bambang Tri ditakut-takuti. Mau diintimidasi. Kalau Bapak ribut-ribut lagi bisa masuk lagi loh, Pak. Ini intimidasi ini. Saya kok bicara di sini. Ini gimana sih? Saya hanya memberitahu. Saya masih PK. Iya PK nggak apa-apa, Pak. Ya iya kok ditakut-takuti gini. Saya nggak takut. Bukan ditakut-takuti. Iya jelas lah. Pak. Ini publikasi resmi yang pernah ditampilkan oleh pasangan calon waktu itu ketika Gibran mencalonkan diri jadi calon wapres, ya. Jadi ini publikasi resmi, ya, dimuat di berbagai koran dan ini kemudian diedarkan. Waktu itu ditulis dia seolah-olah si calon wapres ini S1-nya Management Development Institute of Singapore, MDIS. S2-nya, S2 loh, hebat loh, Magister, University of Technology Sydney, Australia. University of Technology Sydney, Australia. Hebat banget. Tapi coba kita lihat penyetaraan tadi yang sebelumnya tadi. Ternyata Mas Aiman dan semua lagi, satu lagi. Nah, kita turunkan sedikit. Ternyata pemerintah Republik Indonesia hanya mengakui, jadi tadi kan UTS, S2, University Technology, ternyata hanya mengakui telah menyelesaikan pendidikan grade 12. Loh, kalau grade 12 itu ya SMA di UTS Insert. Jadi UTS Insert itu hanya setara dengan sekolah menengah kejuruan. Ini surat keterangan apa ini? Surat keterangan dari Dirjen Dikdasmen, dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah. Ini semacam penyetaraan. Semacam penyetaraan. Ini yang tanda tangan Dr. Suranto, ya. Jadi artinya apa yang dia katakan dia S2 tuh bohong. Jadi yang dikatakan ijazah S2 itu ternyata hanya SMK. Disetarakan dengan hanya sekolah SMK. menengah. Ya, sekolah menengah kejuruan. Sekolah menengah. Padahal judulnya adalah University of Technology Sydney di Australia. Lagian lagi Mas Aiman. Tapi ternyata UTS itu hanya matrikulasi. Itu hanya program untuk, kita sudah cek. UTS itu hanya program untuk masuk ke perguruan tinggi. Bukan universitas, bukan strata. Oke, bukan postgraduate. Bukan postgraduate. Dan itu sekarang sudah bubar. Namanya sekarang jadi UTS College. Ya, ini dia tunjukkan di depan wartawan di Loji Gandrung. Oke, waktu masih wali kota. Masih wali kota. Dia tunjukkan ini loh ijazahnya marketing. Ini kita nggak usah bahas lah. Second class honorary second division ini kelas bawah. Ya, kalau atas tuh premier class. Ini yang Singapura. Singapura. Yang ini ternyata ini munculnya dari Bradford, bukan MDIS. Bradford dan MDIS memang pernah kerjasama, tapi ijazahnya bukan gini. Ini ijazah yang hanya keluar di UK, di United Kingdom. Gibran nggak pernah ke UK, dia hanya ke Singapura. Kok bisa muncul ijazah gini? Sangat meragukan, karena apalagi penyetaraannya tidak pas. Karena kalau penyetaraannya itu baru tahun 2019, sedangkan ijazah ini konon 2010. Jadi banyak sekali yang aneh. Ijazah tadi yang UTS tadi itu ijazahnya tahun 2006. Itu juga baru disetarakan 13 tahun berikutnya. Itu juga aneh lagi. Jadi intinya saya mendukung Mas Aiman. Apa yang dilakukan Pak Subhan, sarjana hukum, magister hukum. Ayo kita bongkar ijazah wapres itu yang bodong.
Nah, teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa dalam video tersebut di mana Rismond dan Bapak ini bertengkar atau adu jotos karena perdebatan mau polemik kasus dugaan ijazah palsu yang terus bergulir mengenai tentang Bapak Jokowi ini. Tentu ini menjadi perdebatan mereka sehingga adalah perdebatan yang sengit di antara mereka. Yang dimaksud dengan Presiden ke-7 Joko Widodo yang kembali menjalankan pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya di Polrestabes Solo bersama 10 saksi lainnya. Dengan dampingi kuasa hukum, Jokowi menjalani pemeriksaan selama 3 jam. Dalam pemeriksaan, Jokowi menyatakan penyidik menyita 2 ijazah miliknya dan ijazah yakni SMA dan ijazah 1S1. Sementara itu, saat menghadiri deklarasi, Roy Suryo mengungkapkan keberatan pemeriksaan Jokowi berlangsung di Polrestabes bukan di Polda Metro Jaya. Dan di situ terkait pada saat mereka diundang di acara TV, Rismond bertengkar atau berdebat dengan Bapak ini, yaitu termulnya atau pendukungnya Bapak Jokowi. Tentu di antara perdebatan itu dari mereka, pendukungnya Bapak Jokowi ini memberikan pernyataan, katanya di situ bahwa ijazah itu tidak ada masalah dan ijazah itu memang asli. Dan memang benar bahwa Jokowi ini sudah kuliah di Universitas Gadjah Mada. Namun, Rismond memberikan pernyataan yang tegas di situ bahwa apakah memang ini benar-benar asli atau sekedar karena kamu pendukungnya Bapak Jokowi makanya kamu membela mati-matian. Nah, disitulah mereka berdebat panas sehingga hampir saling melemparkan satu sama lain dengan kursi, namun dicegah oleh acara TV. Kalau memang seperti begitu maka dibatalkanlah acara hari ini karena mengundang kekacauan atau kegaduhan, keributan di kalangan ruangan tersebut. Namun itu yang menjadi perbincangan hangat di beberapa media sosial karena Bapak ini terlalu percaya diri membela Bapak Joko Widodo. Padahal sudah jelas-jelas bahwa tudingan kasus Bapak Joko Widodo ini memang benar-benar palsu atau rekayasa. Kalau memang benar-benar asli tentu tidak harus membuat kegaduhan atau kerusuhan selama ini, selama beberapa tahun ini sampai sekarang. Tentu kalau mau masalah ini terselesaikan dengan cepat, otomatis dia memberikan bukti yang pasti atau memperlihatkan dengan jelas kepada publik atau di acara tertentu mengenai tentang ijazahnya tersebut. Namun, yang mereka perlihatkan adalah cuman sebuah foto saja. Nah, tentu kita sebagai masyarakat Indonesia atau orang-orang pada zaman sekarang itu sudah semakin canggih bahwasanya sekarang bisa diedit dan bisa dibuat seperti layaknya asli ya. Namun pasti ada perbedaan asli dengan yang palsu. Tentu di bagian sekarang banyak AI atau yang bisa membuat versi yang terbaik supaya kelihatan bahwa itu adalah asli. Namun Rismond ini mengungkapkan dan banyak orang-orang lain yang memberikan penjelasan bahwa itu adalah rekayasa mereka untuk masih mau menguasai negara kita ini. Nah, tentu dalam hal-hal seperti ini, di situasi global seperti ini, kita sebagai masyarakat Indonesia jangan mudah terpengaruh atau mudah percaya begitu saja, karena dunia sekarang sudah semakin canggih, di kalangan apapun bisa saja. Nah, dari perdebatan-perdebatan mereka itu terbuatlah yang namanya sengit yang panas. Kenapa? Karena mereka saling berdebat dan tidak mau kalah sama sekali, yang artinya saling mempertahankan diri sendiri. Nah, tentu Rismond ini adalah salah satu pendukung kita karena kita harus mendukungnya, dia memberikan keadilan atau
dia memberikan bukti yang jelas bahwa itu adalah asli. Tentu pendukungnya Bapak Jokowi ini yang disebut dengan termul ini, kalau memang benar asli, harusnya jangan berdebat atau buktikan secara langsung, memberikan bukti yang asli atau ijazahnya yang asli diperlihatkan kepada publik. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita sekarang. Sampai sekarang masih belum ada penjelasan yang lebih detail, karena selalu saja seperti itu berulang-ulang, hanya sekedar beradu mulut saja, tapi tidak memberikan penjelasan secara pasti. Yang artinya mereka memberi kepastian atau memberi bahwasanya ijazah ini adalah asli, tapi hanya sekedar difoto doang. Yang artinya tentu kalau memang benar-benar asli harus diperlihatkan di depan publik untuk tidak lagi ada kerusuhan atau perbincangan-perbincangan di beberapa media sosial. Nah, di situ banyak sekali orang-orang yang menontonnya, tentu mereka bisa memahami atau menyimak dalam situasi-situasi perdebatan mereka di situ. Tentu banyak beberapa orang yang memihak kepada pendukungnya Bapak Jokowi, dan begitu juga kepada Rismon ini. Nah, di situ mereka saling memberikan penjelasan satu sama lain dan saling beradu mulut gara-gara hanya sebuah ijazah ini. Tentu kalau memang benar-benar asli, Bapak Jokowi tidak mau memberikan pengacaranya untuk berdebat dengan situ. Kalau memang benar-benar asli, tentu harusnya dia memperlihatkan secara langsung tanpa harus adanya perdebatan dulu atau harus adanya kerusuhan-kerusuhan seperti begini. Nah, teman-teman, ketika teman-teman menonton video ini, tentu teman-teman bisa menyingkapi dalam penjelasan-penjelasan perdebatan tersebut. Dan ketika teman-teman sudah menonton di beberapa media sosial, tentu teman-teman bisa menyimpulkan bahwasanya apakah memang benar-benar ijazah Bapak Jokowi ini asli atau hanya sekedar rekayasa. Nah, teman-teman coba berikan tanggapannya di kolom komentar mengenai tanggapan teman-teman dalam situasi global di politik di negara kita ini, terutama tudingan kasus ijazah palsu Bapak Jokowi ini, supaya kita bisa saling bertukar pikir dalam situasi era global di negara kita ini, supaya negara kita ini tetap aman dan semakin maju. Tentunya kita mendukung orang-orang yang mau memberikan keadilan, kejujuran di negara kita ini. Nah, teman-teman, kita dukung terus orang-orang tersebut supaya semakin adanya orang-orang jujur yang mau memberikan keberanian mereka mengungkapkan keaslian agar negara kita ini semakin maju.